Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semua? Semoga kalian selalu semangat dan selalu dikasih kesehatan. Amin. Di video kali ini kita akan membahas materi yang berjudul Berempati itu mudah, menghormati itu indah. Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Dalam istilah lain, empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Empati pun merupakan sifat terpuji Islam yang menganjurkan hambanya memiliki sifat ini. Empati sama dengan rasa iba atau kasihan kepada orang lain yang terkena musibah. Islam pun sangat menganjurkan sikap empati ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 8 yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Ayat tersebut menjelaskan apabila ada kerabat, anak yatim, dan orang miskin yang ikut menyaksikan pembagian warisan, maka mereka diberi bagian sekadarnya sebagai atau tali kasih. Kepedulian terhadap mereka perlu ditumbuhkan. Sikap empati ini akan timbul apabila 1. Dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. 2. Mampu menempatkan diri sebagai orang lain. 3. Menjadi orang lain yang merasakannya. Terkait sikap empati ini, Rasulullah SAW bersabda, dari Abi Musa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lain bagai satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengokohkan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas secara tidak langsung mengajarkan kepada kita untuk bisa merasakan apa yang dirasakan orang mukmin yang lain. Apabila ia sakit, kita pun merasa sakit. Apabila ia gembira, kita pun merasa gembira. Siapakah orang yang paling dekat dengan kamu sejak lahir? Tentu kedua orang tuamu, bukan? Merekalah yang membawa kamu ke dunia ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jasa mereka besar sehingga kamu tidak akan mampu menghitungnya. Antara lain, 1. Ibu mengandung dengan penuh susah payah dan melahirkan dengan mempertaruhkan nyawanya. 2. Ibu menyusui selama 2 tahun dengan penuh kasih sayang dan terjaga malam hari karena memenuhi kebutuhan anaknya. 3. Ibu dan ayah membesarkan kita sehingga kita siap untuk hidup mandiri. 4. Ibu dan ayah bekerja keras untuk memenuhi keperluan keluarga. 5. Ibu dan ayah memberi bekal pendidikan untuk kita. 6. Ibu dan ayah memberikan kasih sayang dengan ikhlas tanpa meminta balasan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada keduanya sebagaimana firman-Nya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Kita juga diperintahkan untuk berbuat baik atau berbakti kepada guru. Gurulah yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. Sebagai pendidik, guru membentuk kita menjadi manusia yang beriman, mengerti baik dan buruk, berbudi pekerti luhur, dan menjadi orang yang bertanggung jawab baik kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, maupun negara. Gurulah yang menjadikan kita orang yang pandai dan memahami ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kita akan memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya,
Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat di dalam Quran surah Al-Mujadalah. Adapun cara berbakti kepada guru antara lain dengan bersikap: 1. Mengucapkan salam apabila bertemu. 2. Memperhatikan apabila diajak bicara di dalam atau di luar kelas. 3. Rendah hati, sopan dan menghargai. 4. Melaksanakan nasihatnya. 5. Melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas.